Bertemu kembali di video pembelajaran kita, yaitu video pembelajaran PPKN. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana para sahabat juara semua? Tetap sehat? Oke. Langsung aja ya, kita mulai pembelajaran kita di video kali ini. Baiklah, sahabat juara semua, di video kali ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, sahabat juara semua perlu tahu bahwa di bab 2 ini atau bab norma dan keadilan ini ada 3 pembahasan atau 3 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang kedua yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, sedangkan yang terakhir atau yang ketiga yaitu perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sahabat juara semua, tolong perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar yang pertama, kemudian yang ini gambar yang kedua. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang kedua gambar tersebut? Ya, pada gambar yang pertama itu terlihat bahwa kendaraan berhenti di atas tanda zebra cross, yang mana sejatinya zebra cross adalah tempat untuk orang menyeberang. Sehingga kalau kendaraan berhenti di atas zebra cross itu kan akan menyulitkan orang untuk menyeberang, seperti yang terlihat di gambar itu. Bapak itu akhirnya menyeberang di luar garis zebra cross. Nah, sedangkan gambar yang kedua yaitu semua kendaraan berhenti sebelum garis zebra cross sehingga memudahkan orang untuk menyeberang. Juga pada gambar yang kedua itu terlihat lebih tertib dan rapi. Sedangkan gambar yang pertama terlihat sangat semeraut ya, sahabat juara semua. Oke, sahabat juara semua, kita masuk ke materi atau kompetensi dasar yang pertama, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau kita berbicara soal norma dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa memulainya dengan berbagai macam pertanyaan, seperti kenapa sih kita harus berjabat tangan, kenapa kita harus tersenyum saat bertemu dengan orang lain, kemudian kenapa kita harus beribadah, kenapa kita harus saling menolong, dan yang lain sebagainya. Ya. Oke. Sejak kelahirannya hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakatnya. Maka dari itu, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Nah, manusia pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial, di mana manusia selalu membutuhkan orang lain. Kemudian yang kedua, manusia juga sebagai makhluk individu. Setiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Nah, ada 3 kategori kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Ya. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu kepentingan umum. Kepentingan umum ini contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik atau fasilitas-fasilitas umum. Yang kedua yaitu kepentingan masyarakat. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Nah, yang ketiga yaitu kepentingan pribadi. Contohnya adalah perlindungan terhadap keyakinan beragama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan tersebut, maka diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, tatanan hidup tersebut biasanya disebut dengan norma. Norma memiliki pengertian
Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan aturan-aturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan fungsi dari norma yaitu yang pertama adalah mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi anggotanya. Sedangkan yang keempat yaitu menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya, membantu mencapai tujuan bersama masyarakat, fungsi yang selanjutnya. Dan yang keenam yaitu menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Yang ketujuh, menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota. Dan fungsi norma yang terakhir yaitu menciptakan suasana yang tertib dan tentram untuk setiap anggotanya. Ciri-ciri norma. Yang pertama, norma merupakan hasil kesepakatan bersama. Norma bisa berbentuk tertulis dan juga tidak tertulis. Dan yang ketiga yaitu norma memiliki sanksi, ya. Jadi setiap orang yang melanggar norma itu pasti akan terkena sanksi. Yang terakhir yaitu ciri dari norma. Norma itu bersifat dinamis. Maksudnya bersifat dinamis itu norma itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, norma selalu berubah menyesuaikan perubahan dalam masyarakat. Perubahan norma menyebabkan perubahan pola perilaku anggota masyarakatnya. Oke, kita next ke macam-macam norma. Yang pertama yaitu norma agama. Nah, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Ya, jadi norma agama itu langsung dari Tuhan dan tuntutannya atau pegangannya pun adalah kitab suci di agama masing-masing. Kemudian norma agama itu bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi setiap pemeluknya, ya. Dan sanksi yang akan didapatkan bagi para pelanggar dari norma agama adalah perbuatan dosa atau akan mendapatkan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan siksaan di neraka. Dan contohnya untuk norma agama yaitu melaksanakan ibadah menurut ajaran agamanya masing-masing. Oke. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Nah, sifat dari norma kesusilaan itu kurang tegas dan tidak memaksa, ya. Dan sanksi yang akan didapatkan oleh pelanggar dari norma kesusilaan adalah penyesalan yang akan dirasakan oleh pelanggarnya. Nah, contoh dari norma kesusilaan itu adalah siswa yang memiliki atau mendengarkan hati nuraninya itu tidak akan berani mencontek saat ulangan. Karena kita tahu bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang salah. Jadi, meskipun pengawas atau bapak ibu guru tidak tahu kalian mencontek, tapi hati nurani kalian tidak bisa dibohongi. Itu ya yang namanya norma kesusilaan. Kita masuk ke norma yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Ya. Kalian lihat itu seperti gambar yang ada di slide ya. Itu adalah contoh dari norma kesopanan, di mana ada seorang anak yang sedang sungkem atau sedang salaman kepada orang yang lebih tua. Ya. Norma kesopanan adalah peraturan yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber dari norma kesopanan yaitu tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Sedangkan norma kesopanan memiliki sifat kurang tegas dan juga tidak memaksa. Nah, sanksi yang akan didapatkan oleh para pelanggar norma kesopanan itu biasanya akan tidak disukai atau tidak disenangi oleh masyarakat sekitarnya ya. Kemudian juga dihina, dikucilkan. Itu adalah sanksi yang akan didapat dari para pelanggar bagi pelanggar norma kesopanan. Nah, contohnya, orang muda menghormati orang yang lebih tua, berpakaian sopan dan rapi, gitu ya. Terus juga tidak meludah di sembarang tempat dan yang lain-lainnya. Oke.
masuk ke norma yang keempat, yaitu norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang paling tegas di antara norma-norma yang lainnya. Nah, pengertian dari norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara, ya. Dan sifatnya adalah tegas dan memaksa. Nah, itu sifat dari norma hukum. Kemudian sanksi yang akan didapat bagi para pelanggar norma hukum adalah penjara, kemudian denda atau hukuman mati, tergantung pelanggarannya yang dilakukan oleh pelanggarnya, ya. Bisa jadi itu hukum pidana, bisa jadi juga hukum perdata, ya. Nah, contohnya yaitu kewajiban membayar pajak. Nah, apabila kita telat dalam membayar pajak, maka akan dikenakan denda sebagai sanksinya, ya. Kemudian juga contoh yang lain yaitu mentaati aturan berkendara. Nah, juga sama, kalau kita melanggar aturan berkendara, kita juga akan terkena denda, ya, dan yang lain-lainnya, ya, contoh yang lainnya. Oke? Sahabat juara semua, sekarang kita masuk ke norma atau macam-macam norma berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama adalah norma tertulis, ya. Norma tertulis adalah aturan yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis ini biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, bersifat resmi sebagai acuan berperilaku yang dirumuskan secara sistematis. Contohnya adalah norma agama yang tadi kita bahas itu, ya. Lanjutnya, norma tidak tertulis, ya. Norma tidak tertulis adalah norma yang terbentuk karena kebiasaan. Norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Nah, bentuk norma tidak tertulis itu ada 4, ya. Antara lain adalah cara atau usage, kebiasaan atau volkswagen, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat. Kita akan membahasnya, ya, satu persatu. Yang pertama yaitu cara atau usage adalah proses interaksi yang terus-menerus akan melahirkan pola-pola tertentu yang dinamakan tata cara. Tata cara merupakan norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang ringan. Contohnya, pada saat makan bersendawa, sanksinya hanya dinyatakan tidak sopan, ya. Paling hanya orang akan melihatnya, ih, gak sopan banget sih cara makannya seperti itu. Nah, itu sanksinya, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan memiliki kekuatan lebih besar daripada tata cara, dan sanksi yang akan diterima pelanggarnya itu dapat berupa teguran, sindiran, atau cemoohan, atau digunjing oleh tetangga-tetangga atau anggota masyarakatnya, ya. Nah, contoh dari kebiasaan ada seperti pada gambar di slide ini, ya, gambarnya. Kalian lihat, itu adalah contoh kebiasaan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, ya. Membiasakan kita untuk membuang sampah pada tempatnya itu susah, jadi memang perlu pembiasaan. Tidak semua orang bisa atau memahami betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, oke? Selanjutnya yaitu tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan, ya. Contohnya yaitu larangan mencuri, larangan berjudi, larangan berzina, dan yang lain-lainnya. Nah, pelanggaran terhadap tata kelakuan ini akan mengakibatkan sanksi yang cukup berat, misalnya diusir dari kampung, gitu, ya. Tata kelakuan ini sangat penting bagi terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat. Kita ke
yang terakhir yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dalam setiap perilaku anggotanya. Jadi adat istiadat itu sangat kuat mengikat setiap anggota masyarakatnya, ya. Kedudukannya itu bersifat kekal dan kuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya misalnya kayak di gambar itu adalah perayaan Sekaten di Yogyakarta. Kemudian juga upacara Ngaben di Bali itu adalah contoh adat istiadat yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun, ya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Yang artinya dimanapun kita hidup, kita harus mengikuti atau menghormati kebiasaan atau adat istiadat tempat tersebut. Peribahasa ini juga menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi intinya, setiap kelompok masyarakat memiliki aturan, bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul. Itu pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut dalam berinteraksi, ya. Seperti yang dikatakan oleh ahli hukum dari Romawi, ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Thank you for watching. Oke, sahabat juara semua, gimana dengan materinya? Oke, semoga saja kalian bisa memahami apa itu norma dan seperti apa sih norma itu. Terus juga ciri-cirinya, macam-macamnya, oke? Ya. Dan Ibu berharap kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting, ya. Dan sebelum Ibu akhiri, silahkan dicek akun e-learningnya karena di sana akan ada tugas dan silahkan kerjakan tugasnya. Oke? Itu saja. Jangan lupa jaga kesehatan dan ceria selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.